Ada satu kisah dari Rasulullah SAW ketika seorang hamba itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdengarlah di lisan hamba tersebut sebuah doa yang dijadikan ibrah oleh ulama-ulama usuluddin akidah, terutama dalam bab doa, tentang pentingnya akidah ini, terutama kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mendengar seorang berdoa. Ketika itu dia mengatakan, perhatikan lafaz-lafaznya ya, karena kita fokus kepada lafaz ucapan lisannya, lafaznya. Yang ini salah, yang ini kok bisa benar, yang ini kok benar, kok ini bisa salah gitu. Doa orang tersebut begini. Dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika itu ada seorang berdoa dan terdengar oleh Rasulullah SAW. Apa doa hamba tersebut? Orang tersebut mengatakan, ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon, aku minta kepadamu atas dasar persaksianku bahwa Engkau adalah Allah, Engkau itu Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Engkau semata, yang Maha Esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tiada suatu pun yang setara dengan Engkau, dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar doa tadi, doanya benar ya, dia tidak yakin tekad, falyazam al-mas'alah, dia sungguh-sungguh dan tidak ada sifat kehendak di situ. Dia tidak sifat kehendak, walaupun dia Allahumma ini as'aluka, Allah minta, aku minta kepada. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda, laki-laki tadi telah meminta kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang paling agung. Laqad sa'alallaha bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta. Laki-laki tadi meminta kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang paling agung. Jika nama itu digunakan untuk meminta, niscaya akan dikasih. Jika nama itu digunakan untuk meminta kepada Allah, akan dikasih. Apabila digunakan untuk berdoa, akan dikabulkan. Perhatikan, kembali lagi dua kaidah. Nabi mengatakan, laki-laki tadi memohon kepada Allah dengan meminta menggunakan nama Allah yang paling agung. Jika nama itu digunakan orang untuk meminta kepada Allah, niscaya akan diberi. Jika nama itu digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan. Perhatikan, Nabi membagi antara doa dan meminta lagi. Nabi SAW membagi antara meminta dan berdoa. Meminta dan berdoa. Jika nama itu digunakan untuk meminta, akan diberi. Jika nama itu digunakan untuk berdoa, akan dikabulkan. Berarti berdoa dan meminta itu berbeda. Kembali lagi, Nabi membedakan antara doa dan meminta. Wa idza du'a bihi ajab. Jika dia doa dikabulkan, jika dia minta dikasih. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad dan lainnya. Kemudian ikhwani fi din rahimah, perhatikan, kita kembali kepada akidah. Dari pembahasan ini, maka orang yang berdoa itu ibarat orang yang menabur benih. Orang yang berdoa itu ibarat orang yang menabur benih atau menanam tanaman. Itulah orang yang berdoa. Wa huwa bimanzilati man bazara bazran aw gharasa gharsan. Orang yang berdoa ibarat orang yang menabur benih atau menanam tanaman. Kemudian dia menjaga dan dia menyiramnya. Namun faja'al, karena merasa terlalu lama menunggu hasilnya, akhirnya orang itu pun membiarkan dan mengabaikan tanaman tersebut. Itulah keadaan orang yang berdoa. Tinggal kita memilih. Kalau kita ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah, maka posisikan diri kita sebagaimana orang yang menanam tanaman atau orang yang menabur benih. Dia akan menjaga, bahkan dia akan menyiramnya, bukan hanya menjaga. Ingat, bahkan dia menyiramnya. Karena harapan yang muncul yang akan dia dapatkan di ujung sana, muncullah hasil yang dia minta selama ini. Dia siram. Namun akan terjadi keadaan yang kedua. Bisa jadi ketika terlalu lama merasa lama hasilnya, kok tidak tumbuh-tumbuh tanaman ini,
Kok benih ini tak berkecambah-kecambah juga, kelamaan. Akhirnya muncul keadaan yang kedua, bisa jadi dia akan tinggalkan tanaman tadi. Itulah keadaan orang berdoa. Yang salah orangnya atau benihnya yang salah? Orangnya atau benihnya yang salah? Galaunya antum atau antumnya yang galau yang salah? Jangan antum jadikan ana lagi galau Ustaz, ana kurang fit berdoa kepada Allah. Jangan jadikan itu alasan. Paham? Yang salah orangnya atau benihnya? Orangnya. Antum mau galau, antum mau sempit, antum mau tidak fit hari ini. Tapi kalau Allah katakan ibadah, doa ibadah, jangan antum katakan aneh. Jadi orangnya dia akan tinggalkan. Benihnya tidak salah, halamannya tidak salah, ladangnya tidak salah, dan tidak patut dipersalahkan. Tapi yang salah orangnya. Kenapa ditinggalkan? Toh tidak tumbuh-tumbuh, toh tidak tumbuh-tumbuh. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa masing-masing kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Selama tidak tergesa-gesa. Apa itu bentuk tergesa-gesa? Apa bentuk ucapan dia dihukumi sebagai orang yang tergesa-gesa? Dari ucapan ketika dia mengucapkan atau ketika dia berkomentar, ketika terucap kepada lisannya, da'autu falam yustajab li. Aku telah doa tapi tidak dikabulkan. Itu bentuk tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu bukan berarti antum harus memprotes kepada Allah. Tergesa-gesa itu bukan berarti antum harus mengadu, mengomel kepada Allah. Baru antum katakan itu, baru antum sudah dikatakan tergesa-gesa ketika antum mengatakan, saya sudah doa, tapi kok Allah belum kabulkan. Itu kalimat tergesa-gesa. Dan antum sudah dihukumi sebagai orang yang tergesa-gesa. Dan tidak ada ketergesaan dalam hal ini kecuali tidak baik. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari.